Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Krisna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Hari ini banyak banget nih kita lihat teman-teman kita yang lagi dalam keadaan sakit, kemudian gak enak badan karena memang cuacanya yang gak menentu nih. Kadang-kadang panas, dingin, hujan. Nah, kita doain teman-teman kita yang sedang sakit semoga lekas membaik dan juga lekas sembuh ya teman-teman. Sekarang ini banyak teman-teman kita yang bergerak di bidang YouTuber, kemudian vlogger, ataupun podcaster yang kadang-kadang masih bimbang dan juga masih bingung nih nentuin mikrofon apa yang kira-kira cocok nih untuk kontennya, untuk kebutuhan kontennya ya. Bentuk clip on yang seperti apa, kemudian kualitasnya bagus atau enggak, kemudian juga bagi kita nih YouTuber-YouTuber pemula biasanya masih menimbang-nimbang nih mana yang kira-kira pas dan masuk di budget kita. Ya, kalau bisa semurah mungkin tapi dapat kualitas yang sebagus mungkin. Nah, bagi teman-teman YouTuber pemula yang masih bingung menentuin mikrofon apa yang digunain untuk buat konten YouTube-nya, tepat banget nih, teman-teman harus tonton sampai dengan selesai ya video ini karena sekarang kita akan bahas sebuah mikrofon dari Boya, yakni Boya BY-M1. Ayo kita review bareng-bareng. Sebenarnya saya ini udah lama ya pengen mau review mikrofon ini, tapi nggak sempet-sempet ya, keburu review produk-produk lain ya. Jadi hari ini saya ingin nge-share ya teman-teman ya pengalaman saya selama ini menggunakan Boya BY-M1 ini. Kalau saya sih nggunain mikrofon ini untuk voice over ya, voice over suara saya untuk video-video di YouTube saya. Jadi kalau teman-teman ngedenger suara saya di YouTube, nah itu direkam melalui piranti ini ya, lewat alat ini, mikrofon dari Boya BY-M1. Nah, terkait bagus dan enggaknya teman-teman yang bisa nilai tuh. Kalau menurut saya pribadi sih sudah lumayan bagus ya teman-teman ya. Namun sebelum kita nanti cek bagaimana kualitas daripada perekaman Boya BY-M1 ini, kita lihat dulu kelengkapannya ya. Sebenarnya ini udah saya pernah buka ya. Di dalamnya dapat apa aja kalau teman-teman yang baru mau beli, baru mau cek-cek ya harganya berapa, kemudian juga kualitasnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini. Yang pertama kita dapat buku panduan yang ya nggak mungkin kita baca lah ya teman-teman ya, karena sekarang kita lebih baik lihat YouTube, cepet. Kita mau tahu apa-apa tinggal buka YouTube, cari, ketemu deh apa yang kita mau cari, nggak perlu baca-baca buku panduan sebanyak ini. Ini buku panduan yang kita dapetin, kemudian juga kantung penyimpanan, ada embossnya juga, tulisan Boya. Kayaknya bahannya sih terbuat dari kulit ya teman-teman ya. Ya cukup premium ya. Dan langsung aja saya kasih tahu harganya. Harganya ini sekitaran 200 ribuan aja ya teman-teman ya. 200 ribuan teman-teman bisa dapet alat untuk merekam yang ya proper ya teman-teman ya. So far sih masih proper banget si Boya BY-M1 ini. Di dalamnya kita dapat mikrofonnya. Di dalamnya lagi, oh iya ini terjatuh ya teman-teman ya, ada juga jack audio yang lebih besar. Kemudian yang bawaannya ada jack audio 3,5 mm juga. Nah, panjang kabelnya ini teman-teman ya, panjangnya ini 6 meter, panjang banget ya. Kalau kita podcaster ini cocok banget nih, karena kan biasanya jarak dari satu orang ke orang yang lainnya itu agak berjauhan ya teman-teman ya, bisa sampai 4 sampai dengan 5 meter. Nah, cocok banget nih teman-teman yang punya konten di bidang vlogger yang masih minim budgetnya, bisa dilirik nih. Kemudian kita juga dapat strapnya, cukup kuat ya strapnya untuk mempermudah kita dalam menggulung si kabel yang ukurannya panjang ini. Nah, di tengah-tengah kabelnya dan juga di antara jack dan kabelnya ini, jack audionya, kabelnya ini ada tempat baterai ya, tempat baterai. Nah, baterai ini baterai jam ya teman-teman ya, satu buah. Kalau kita ingin menghubungkan si mikrofon ini ke kamera, kita masukkan aja si baterainya. Tapi kalau untuk ke smartphone, teman-teman nggak perlu masukin baterai ini. Tapi kalau saya dibanding nanti hilang ataupun ya nggak tahu di mana baterainya, lebih baik masukin aja, dikunci seperti ini. Nah, baru setelah kencang kita lihat nih
ya kan, bahwa kalau ke kamera kita slide ke atas. Nah, seperti ini. Kalau kita ke smartphone cukup di off kan, artinya baterainya tidak akan digunakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa langsung kita sambungkan ke smartphone kita. Saya ambil contoh nih, saya ambil smartphone saya. Ya, oh ya, lupa saya. Di smartphone saya ini jacknya nggak ada jack audio lagi. Di smartphone yang ini yang ada. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana kualitasnya di outdoor aja. Karena di outdoor kan si mikrofon ini jenisnya itu kan omnidirectional. Jadi artinya bisa ngerekam dari sumber suara yang ada di sekitar kita. Sekalian nanti kita cek ya kalau di luar seperti apa nih kualitas dari Boya BY-M1 ini. Ya, ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon Boya BY-M1. Hari ini anginnya kencang banget ya teman-teman ya. Harapannya sih sembari saya jalan, ya ini mengilustrasikan bahwa kita sedang vlog ya teman-teman ya. Suara yang dihasilkan dari mikrofon ini harusnya bisa menyerap suara dari luar ya, atau omnidirectional. Suara yang di luar, nah suara genset, mesin genset di sebelah sana harusnya terdengar juga. Suara angin ataupun kresek-kresek juga harusnya masih terdengar ya teman-teman. Coba saya ilustrasikan sambil berlari. Ini pun harusnya masih terdengar kresek-kreseknya ya. Nah ini suasananya baru turun hujan, anginnya kencang juga ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau ibaratnya kita berhenti sebentar ya. Ini kita berhenti sebentar dan kita ilustrasikan bahwa kita sedang berjalan santai ya. Suara motor juga di belakang harusnya masih terdengar jelas ya. Suara itu masuk ke dalam mikrofon ini. Dan kalau kita berhenti, apakah suara-suara di luar juga masih masuk ke dalam? Coba nanti kita simak bareng-bareng ya di videonya. Dan langsung aja coba kita matikan si mikrofonnya. Kita cabut. Nah, ini suara saya langsung ya, tanpa mikrofon. Mikrofon saya lepas. Dan ini dengan jarak hampir setengah meter ya, ini menggunakan mikrofonnya langsung ya. Saya menggunakan tongsis ya teman-teman untuk mengambil video ini. Harapannya sih bisa jelas terdengar suara yang dihasilkan dari Boya BY-M1 ini. Semakin dekat jaraknya, maka suara yang dihasilkan akan lebih baik lagi. Begitu teman-teman. Terakhir, sampai juga kita di kesimpulan ya teman-teman ya. Mikrofon dari Boya, yakni Boya BY-M1 ini teman-teman ya, so far sih sangat bagus dan juga recommended. Kenapa ya teman-teman ya, dengan harga 200 ribuan kita dapat performa yang sangat bagus, suara yang dihasilkan jernih, detil dan juga jelas ya. Teman-teman bisa nilai semua ya dari video-video saya selama ini, itu sudah menggunakan Boya BY-M1 ini dan kualitasnya juga menurut saya sudah bagus ya. Namun kalau boleh ada kritik sedikit mungkin ya, karena kan ini si Boya BY-M1 ini kan omnidirectional, jadi bisa menangkap suara dari berbagai sumber gitu ya. Dan ini sebenarnya udah disediakan ya untuk peredam suara dari luar, tapi ternyata nggak terlalu efektif karena ketika kita gunakan di kerah baju kita, ketika kita gerak itu masih kedengaran kresek-kreseknya. Itu aja sih teman-teman ya. Bang, ada solusinya nggak ya untuk ngurangin kresek-kreseknya? Bisa aja sih, kita simpul begini, kemudian kita ikat di sini. Nah, jangan kena ya si busanya. Nah, otomatis ketika ketarik-tarik kabelnya ini nggak langsung kena si mikrofonnya. Jadi harapannya sih ketika kita buat simpel seperti ini mengurangi daripada suara yang ada di luar atau kresek-kresek seperti itu ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman, terutama YouTuber pemula yang masih bingung mau voice over pakai apa, mau vlog pakai mikrofon apa. Nah, bisa terjawab dengan adanya video ini. Itu aja. Kalau video ini bermanfaat, minta bantuannya ke teman-teman semua untuk like, share, dan juga subscribe ya teman-teman ke channel Kresna Gadget. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.